konstitusi dan negara ya. Jadi apa artinya konstitusi bagi negara dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Profesor Sri Sumantri, saat ini di dunia ini tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusi dalam pengertian sebagai hukum dasar. Apakah dalam bentuk kodifikasi seperti buku Undang-Undang Dasar ataupun dalam bentuk misalnya naskah. Ada 3 bentuk negara yang dikaitkan dengan hasil konstitusi itu. Ya. Pertama, negara yang timbul akibat revolusi. Ya, seperti Indonesia itu timbul akibat revolusi. Amerika timbul akibat revolusi. Oleh karena itu, konstitusinya pasti berbeda dengan negara yang sebelumnya menaungi negara tersebut. Dia beda pasti dengan Belanda konstitusinya. Ya. Kemudian Amerika pasti beda dengan konstitusi Inggris sebagai penjajahnya. Kemudian juga negara yang lahir berdasarkan perkembangan ya dengan penguatan parlemen. Inggris misalnya, tadinya tuh Inggris adalah sebuah negara absolut monarki. Kemudian 16 sekian raja membuat perjanjian dengan parlemen. Jadi raja itu diikat dengan parlemen. Yang katakanlah mencontoh ya, contoh konstitusi dari negara yang pernah menjadi induknya. Seperti negara-negara Commonwealth itu banyak kan mencontoh konstitusi Inggris sebagai negara induk awalnya. Nah, 3 model itu yang penting adalah bagaimana konstitusi itu ya menjadi daya ikat dalam satu negara. Itu paling utama, apapun juga bentuknya ya. Dan kita ketahui bahwa konstitusi itu ya memuat dokumen formal yang isinya berbagai macam hal. Pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Nah, Amerika begitu menegaskan sebagai bangsa merdeka lepas dari penjajahan. Digambarkan sebagai tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Ya, jelas itu. Karena konstitusi sebagai hukum dasar disusun dalam suatu kondisi tertentu ya, di mana bangsa itu lahir. Nah, kalau konstitusi dibuat bukan untuk sebuah bangsa yang lahir, tidak akan mungkin. Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dikotak-atik. Dia abadi. Rupanya itu salah pemahaman. Padahal para pendiri bangsa ini mengatakan Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar yang dibuat secara kilat. Mempersiapkan kemerdekaan. Gak ada waktu untuk diskusi waktu itu. Untuk mendalami, buat proses berlama-lama. Karena kita ingin merebut momentum kemerdekaan itu. Dan kita tahu nih bahwa Jepang sudah kalah ya, kemudian Belanda akan punya niat untuk kembali ke Indonesia. Jadi kita membuat Undang-Undang Dasar itu umum-umum saja. Ya, karena itu ada satu klausul dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan 6 bulan setelah kemerdekaan ini dibuat satu Undang-Undang Dasar baru. Tapi tidak pernah terjadi karena pergolakan di daerah, kemudian juga Belanda dengan berbagai macam upaya ingin kembali menjajah Indonesia, baik melakukan aksi militer pertama kedua maupun membuat politik pecah belah. Ya, memberikan negara-negara boneka. Yang mungkin kita dulu Indonesia terdiri dari masyarakat kerajaan berbagai macam, evolusi ke sana. Kan berpuncak pada Sumpah Pemuda dan sebagainya, proklamasi. Membuat pandangan bangsa yang hendak diwujudkan baik itu waktu sekarang maupun untuk waktu yang datang. Contoh misalnya tentang hak asasi manusia. Itu perdebatannya pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyatakan suara. Itu panjang itu. Perdebatannya lama ya. Antara kubu Yamin beserta Muhammad Hatta menghadapi kubu Supomo dan Bung Karno. Ini dua pandangan blok tokoh yang asimetris ya, saling diametral ya. Misalnya Hatta dan Yamin mengatakan perlu diatur persoalan hak-hak dasar warga negara.
Ya, karena diatur pun belum tentu terjamin bisa laksanakan, apalagi tidak diatur. Tidak jelas rujukannya apa. Sementara kubunya Soekarno dan Supomo mengatakan tidak perlu diatur. Ya, kenapa? Karena dianggap negara sebagai sebuah keluarga. Ya, warga negara anak-anak dari para penguasa, ya, para pemimpin dalam satu keluarga. Tidak mungkin anak itu dimakan sama orang tuanya, misalnya seperti itu. Tapi hal itu dibantah oleh Yamin. Dikatakan bahwa sebagus apapun juga konstitusi, ya pasti ada suatu deviasi dan pelaksanaannya. Tergantung dari situasi politik saat itu. Disebutkan misalnya konstitusi sebelum era Hitler, yang disebut sebagai Republik Weimar, konstitusi Weimar itu, konstitusi Weimar sangat bagus. Tapi kalau oleh Hitler diabaikan. Jadi mengembangkan seperti itu. Bahkan pernah kita mengalami suatu situasi di mana presidennya itu melanggar konstitusi. Contoh ekstrim adalah Dekret 5 Juli adalah pelanggaran konstitusi. Ya, pelanggaran konstitusi karena Bung Karno ya melanggar konstitusi. Konstitusi mengatakan kedudukan presiden dan DPR sama. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa memberhentikan presiden. Tapi oleh Bung Karno apa? Dibubarkan di DPR. Kemudian Bung Karno mengangkat sendiri orang-orangnya. Mengangkat orang-orang tanpa melalui pemilu DPR, makanya DPR sementara. Diangkat juga MPRS, macam-macam. Ya, hasil pemilu dibubarkan oleh Bung Karno. Kemudian Dewan Konstitusi yang diberikan tugas amanat oleh pemilu dibubarkan juga. Dan setelah itu Bung Karno mengangkat, dia tidak kenal lagi trias politika. Tidak kenal lagi pemisahan kekuasaan. Di tangan dia kekuasaan itu. Diangkat ke Mahkamah Agung sebagai anggota kabinet. Kita ini setelah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 dibekukan, diganti dengan Undang-Undang Dasar 45, artinya Soekarno ini harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dia langgar juga apa dia? Ya, dengan mengangkat Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota kabinet dan mengangkat juga anggota ke parlemen. Nah ini ya, jadi begitu berbeda nih, ya kan? Di dalam penjelasan dan 45 pada saat itu dikatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Bung Karno ini kan, ya. Jadi ketika Soekarno jatuh diberhentikan oleh PRS, maka ada tekad untuk kembali untuk melaksanakan Undang-Undang 45. Nah itu ya perkembangan sejarah. Oke. Kemudian ada satu keinginan bangsa hendak dipimpin itu ke arah mana? Di dalam pembukaan Dasar 45 dikatakan jelas bahwa kita ingin adil makmur, ya, melindungi tumpah darah segala macam. Jadi itu sifat-sifat atau cita-cita dilihat di dalam pembukaan